Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. eh yang terhormat para peserta diklat yang saat ini kita dapat bertemu ya di eh, dunia maya atau secara online dalam pembelajaran ini. Eh, pada pertemuan ini ya pada diklat pendidikan dan pelatihan asisten penguji sarana perkeretaapian tingkat terampil, kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya mungkin nanti eh, dari teman-teman semuanya ya perlu saya sampaikan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ya, ini saya langsung share screen saja ya. Nah, ini pokok bahasanya adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum kita mulai atau membahas tentang peraturan perundang-undangan, tentu kita harus pahami dulu filosofi-filosofi terkait dengan diklat ini. Ya, jadi dalam hal ini saya perlu mengingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan dan ataupun teman-teman ya di sini bahwa diklat ini penting ya, apalagi buat teman-teman yang saat ini posisinya bekerja di Kementerian Perhubungan dalam hal ini bidang transportasi perkeretaapian. Uh, Diklat di bidang transportasi ini atau selanjutnya disebut diklat atau diklat transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. Jadi di dalam diklat ini ya tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian maupun keterampilan dan juga wawasan ya karena selama ini yang mungkin mungkin kita selalu berada di kantor, selalu berada di tempat kerja. Nah, kemudian dengan adanya program pelatihan ini, maka kita akan dapat meningkatkan eh, kompetensi. Nah, di sisi lain ya, di sisi lain bahwa di sisi lain penugasan juga. Seluruhnya teman-teman yang ada di sini adalah calon-calon dari asisten penguji sarana perkeretaapian. Nah, dalam hal ini eh, salah satu syarat ya, untuk menjadi seorang asisten penguji adalah ya mengikuti diklat. Karena seorang yang dinyatakan kompeten itu wajib memiliki sertifikat. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Namun di luar negeri tidak demikian. Karena orang yang memiliki kompetensi itu memiliki keahlian ketika dia melamar pekerjaan, dia langsung diminta menunjukkan keahliannya. Sehingga ukurannya bukan dari eh, sertifikat. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap sumber daya manusia di bidang perkeretaapian ini wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang ada di eh, PP ya, PP nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kereta apian berikut termasuk perubahannya nomor 6 tahun 2017 di pasal 248 di situ disebutkan bahwa eh, SDM perkeretaapian ya, SDM perkeretaapian itu wajib memiliki sertifikat kompetensi yang didapat melalui proses diklat.
Diklat, diklat perkeretaapian itu saat ini di Indonesia ada di mana? Di Indonesia saat ini pelaksanaan diklat perkeretaapian itu ada tiga tempat. Yang pertama, ya kalau kita melihat PT Kereta Api, ya PT Kereta Api dapat menyelenggarakan diklat perkeretaapian. Namun PT Kereta Api itu melaksanakan hanya untuk internal PT Kereta Api, hanya untuk pegawainya. Yang kedua ada PP Madiun. PP Madiun sudah terakreditasi oleh Menteri Perhubungan, CQ Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mendapatkan sertifikat akreditasi untuk menyelenggarakan diklat perkeretaapian. Itu yang kedua. Yang ketiga, SCTD. SCTD juga memiliki sertifikat atau memiliki mendapatkan akreditasi untuk melaksanakan diklat-diklat di bidang perkeretaapian. Jadi hanya tiga tempat itu yang dapat menyelenggarakan diklat perkeretaapian. Kita lihat banyak beberapa stakeholder lain di bidang perkeretaapian, salah satunya misalnya MRT. MRT ketika ingin menyelenggarakan diklat atau ingin mengikuti diklat, tentunya dia dapat memilih di PP Madiun atau di STTD. Namun tidak bisa untuk ke PT Kereta Api. Begitu juga dengan LRT. LRT juga seperti itu. LRT Jakarta, khususnya LRT Jakpro, ini juga mengikuti diklatnya di PP Madiun atau boleh juga di STTD, PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC). Dan saat ini masih berjalan ini diklat-diklatnya. Ya, ada sekitar 60 orang diklat di PP Madiun. Karena memang sejak adanya PT Kereta Cepat, seluruh SDM-nya didiklatkan di sini. Nah, itu sedikit gambaran tentang betapa pentingnya diklat. Jalur diklat. Jalur diklat adalah wahana yang dilalui peserta diklat untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi ada yang namanya jalur diklat ini. Jalur diklat ini eh, peserta diklat dapat memilih eh, jenis-jenis diklatnya. Namun perlu diketahui eh, apabila diklat yang akan diikuti oleh masyarakat, tentunya direkomendasikan oleh perusahaan ataupun instansi. Seperti sekarang di JKA mengirimkan teman-teman semua nih diklat di sini. Diklat di sini atas rekomendasi dari pimpinan masing-masing, pimpinan baik itu PT, Satker dan sebagainya. Itu mendapatkan penugasan. Dinas Perhubungan misalnya mengirimkan tenaga PJL-nya untuk melakukan atau mengikuti diklat di PP Madiun atau di SCTD juga. Itu melalui instansi. Jadi tidak bisa melalui perorangan. Orang datang ke sini ujuk-ujuk, dua, tiga orang datang ke PP Madiun, Pak, saya mau ikut diklat. Diklat apa? Diklat masinis. Nah, ini nggak bisa seperti itu ya. Semua penyelenggaraan diklat atau masyarakat yang ingin mengikuti diklat itu melalui instansi. Beda lagi dengan diklat-diklat yang kita selenggarakan seperti diklat pemberdayaan masyarakat. Ya, namun ini diklatnya bukan diklat di bidang perkeretaapian. Ya, sifatnya adalah diklat yang dapat menghasilkan keterampilan saat itu juga. Contohnya misalnya diklat mengelas, diklat pengoperasian alat berat, forklift, ekskavator, dan sebagainya. Lanjut lagi dengan jenjang diklat. Jenjang diklat ini ya adalah tahapan pendidikan pelatihan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Seperti teman-teman di sini ya diklatnya ada diklat terampil ini nanti, kemudian nanti ada mahir ya atau untuk diklat-diklat yang lain itu ada diklat kalau misalnya dia sebagai seorang di operator misalnya masinis ya
dari tingkat pelaksana, dan kemudian tingkat lanjutan. Ini ada jenjang-jenjang diklatnya. Diklat itu juga bervariasi jenis-jenisnya. Ada yang bisa kita sebut dengan seminar, workshop, ya, bimbingan teknis, short course, dan masih banyak banyak jenis-jenis diklat lagi yang lainnya. Kompetensi ini, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi, teman-teman semua, kalau eh, harapannya nanti setelah mengikuti diklat ini memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kalau untuk penguji, berarti kompetensinya adalah kompetensi keahlian. Ada juga kompetensi kecakapan, tapi kompetensi kecakapan ini di operator ada di masinis. Kompetensi kecakapan, kemudian penjaga pintu perlintasan ini adalah kompetensi kecakapan. Lanjut ke SDM ya, sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan. Nah, sekarang yang jabatan yang akan diemban ini adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian, dan ini sebetulnya bagus ya, bagus sekali. Karena sebelumnya ini tidak ada formasi jabatan fungsional untuk asisten penguji. Apalagi untuk teman-teman yang sekarang nih, kalau teman-teman mohon maaf misalnya sekarang baru bekerja eh, 2 tahun sampai 4 tahun, ya, kemudian diarahkan untuk menjadi asisten penguji. Oh, ini sudah lebih bagus, ya, sudah ada perkembangan, dan ini peraturan peraturannya pun yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Ya, jadi kalau dulu misalnya seorang penguji, ini peraturannya bukan dari Menpan RB, peraturannya dari Kementerian Perhubungan. Nah, sebagai seorang penguji sarana, penguji prasarana, auditor, inspektur, ini semua yang mengeluarkan peraturannya adalah peraturan menteri. Nah, khusus nih untuk jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional yang sekarang ini untuk jabatan fungsional asisten penguji sarana, nanti ada prasarana juga. Artinya punya kamar sendiri. Ya, kalau dengan masa kerja teman-teman yang tadi saya sampaikan itu sudah bisa menjadi asisten penguji, sudah menduduki jabatan fungsional, ini perlu disyukuri, ya, karena ini sebelumnya tidak terbayangkan dengan kita kalau akan ada posisi-posisi jabatan fungsional, karena memang perubahan dari organisasi, ya, tata laksana organisasi ini eh, berubah begitu cepatnya, sehingga untuk posisi-posisi struktural ini sudah dikurangi, ya, sehingga akan diduduki oleh jabatan-jabatan fungsional. Setiap peserta diklat transportasi yang telah lulus ujian diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Jadi teman-teman nanti setelah diklat dari sini lulus diberikan STTPL nih, surat tanda, tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nah, atas dasar STTPL itulah untuk diajukan untuk dilakukan pengujian oleh asesor ya atau oleh penguji lagi. Ya, dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ya, ada prakteknya, ada wawancaranya, ada tes tulisnya. Kemudian sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara diklat transportasi atau lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini, ya, penjelasan saya terkait dengan pelaksanaan diklat. Nah, biar bagaimanapun eh, kita perlu ketahui dulu ya makna dari diklat itu. Ya, karena sejatinya adalah diklat itu harus bermakna, harus berfaedah. Ya, diklat-diklat apa saja, bukan hanya diklat tentang teknis perkeretaapian, ada diklat manajerial, ada diklat
soft skill misalnya, itu juga semuanya notabene-nya untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, kita sekarang mulai masuk ke ini ya, ke peraturan perundang-undangan. Bahwa di sini ada peraturan perundang-undangan yang akan kita bahas ya. Di sini PP nomor 6 tahun 2017. Ini perubahan dari PP nomor 56 tahun 2009 yang tadi saya sampaikan. Nah, ini beberapa klausul-klausul yang dirubah. Nah, di antaranya adalah pasal 79, 136, dan seterusnya ini. Ya, namun substansi dari perubahan-perubahan ini adalah ya kita ambil poin-poinnya saja bahwa ada kaitannya dengan percepatan investasi. Percepatan investasi prasarana kereta apian untuk mendukung pengembangan jaringan kereta api. Jadi terbuka lebar untuk pihak-pihak swasta untuk membuka eh, atau mengembangkan jalur kereta apian. Kemudian mekanisme penugasan atau lelang, keselamatan kereta apian, sertifikasi SDM operasional. Nah ini ya, sertifikasi SDM operasional artinya bahwa sudah given setiap SDM operasional, SDM perkeretaapian itu wajib memiliki kompetensi. Pengaturan perpotongan sebidang, penataan perpotongan sebidang antar jalur kereta api dan jalan ini perlintasan sebidang, yang mana sama-sama kita ketahui terkait dengan perlintasan sebidang ini eh, banyak permasalahan ya, banyak permasalahan sekali, kecelakaan yang tidak kunjung henti. Ini dari oh, sudah lama sekali. Hmm, Beberapa kali saya menulis di Kompas ya, di Kompasiana itu terkait dengan perlintasan sebidang. Nanti teman-teman bisa cek deh. Ya, kalau mau melihat tulisan saya tinggal ketik aja nih Kompasiana Handoko. Nah, itu mesti nama saya nanti keluar. Saya banyak menulis sekarang di Kompasiana tentang perlintasan sebidang. Dan bukunya pun saya pernah menulis buku ya. Di 2023 saya membuat buku manajemen perlintasan. Dan alhamdulillah waktu itu setelah bukunya terbit, saya dapat melakukan bedah buku, yang mana buku itu pernah saya sampaikan ke Pak Dirjen Perkeretapian pada saat itu, Pak Rizal Wasal. Saya minta izin beliau dan tanda tangan ini beliau juga. Dan kegiatan bedah buku pun dibuka oleh beliau. Oke, kita lanjutkan nih. Di sisi lain ada juga perubahan yang terkait dengan PP nomor 72 tahun 2009 ini nomor 61 tahun 2016. Kalau tadi nomor 6 tahun 2017, sekarang nomor 61 tahun 2016. Ini yang terkait dengan lalu lintas angkutan kereta api. Pasalnya pun tidak banyak. Ya, tidak banyak yang dirubah pasalnya. Uh, Pasal 24, penambahan 27A dan seterusnya ini. Ini nanti teman-teman bisa baca ya. Filenya ini sih nanti sudah kita kirimkan ke panitia nanti. Ada nanti tinggal diminta saja. Hierarki peraturan perundang-undangan perkeretaapian. Seperti kita ketahui, ya, hierarki perundang-undangan ini adalah yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Sebelumnya ini sebelum undang-undang perkeretaapian itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) ya. UUD 45, kemudian untuk teknis ya, teknis pelaksanaan di bidang masing-masing ini di dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Sebetulnya ini undang-undangnya dibilang lama juga tidak, baru juga tidak ya, karena dulu undang-undang itu undang-undang sebelum nomor 23 tahun 2007 itu adalah undang-undang nomor 13 tahun 1995. Namun pada saat itu undang-undangnya hanya mengatur tentang maksud saya
undang-undang saat itu kan hanya ada PT Kereta Api, tidak ada operator lain, tidak ada stakeholder kereta api yang lainnya. Sehingga yang diatur ya hanya kereta api itu. Perubahan dari nama eh, PJKA, ya, Perumka. Nah, itu memonopoli saat itu, tidak membuka ruang adanya penyelenggaraan prasarana selain dari PT Kereta Api. Oleh karena itu, ya seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya lahirlah Direktorat Jenderal Perkeretaapian di tahun 2002, di tahun 2006. Jadi kalau dulu dirjennya itu ada tiga, darat, laut, udara, terus lahir lagi yang baru di 2006. Setelah 2006 lahir DJKA, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 ini tentang perkeretaapian. Nah, disinilah membuka semua, ya membuka siapa saja boleh, pihak swasta pun boleh berinvestasi di bidang perkeretaapian. Nah, dikuatkan lagi dengan PP-nya, PP nomor 56, nomor 72 tahun 2009. Dikuatkan lagi di nomor 6 tahun 2017. Ya, dalam hal ini adalah untuk investasi, sehingga sekarang banyak sekali dari mulai MRT, LRT, Jakpro, KCIC. Nah, ini sudah dapat dikelola eh, oleh selain dari PT Kereta Api. Di sini seperti kita lihat ya dari undang-undang turun kepada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2017 yang mana perubahan nih nomor 56 dan sebelahnya lagi nomor 61 tahun 2016 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Lanjut lagi, ada ini yang masih baru ya, tahun 2021 peraturan pemerintah nomor 33 tentang penyelenggaraan bidang perkeretaapian. Nah, mana di sini isinya ya adalah tentang bagaimana sih penyelenggaraan perkeretaapian yang saat ini nih gitu. Ada lagi peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2012 tentang sumber daya manusia di bidang transportasi. Nah, ini teman-teman perlu baca nih. Perlu perlu baca karena di sini sudah dijelaskan ya sejak tahun 2012 sudah ada SDM di bidang transportasi. Ini membahas tentang darat, laut, udara, perkeretaapian. Ya, di mana setiap sumber daya manusia yang bekerja di bidang transportasi ini wajib mengikuti diklat. Dan ada aturannya juga tuh dalam 1 tahun itu harus ikut diklat. Itu sudah ketentuan. Nah, ini sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah dari PP ini, maka turun peraturan menteri. Di sini ada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RB nomor 37 tahun 2022 tentang jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian. Nah, ini yang akan kita bahas. Teman-teman nih, dari sini nih lahirnya nih, karena ada peraturan Menpan RB nomor 37 ini, maka lahirlah teman-teman semua yang sekarang. Dan sebelumnya juga udah ada yang diklat di sini. Tahu lah, kalian juga tahu ya. Para diklat di sini, asisten penguji prasarana. Ya, ada yang jalbang, ada yang fasop, itu sendiri-sendiri. Ya, kalau sarana ya udah sarana aja satu ini. Ya, karena ada sarana berpenggerak listrik, berpenggerak non listrik, berpenggerak sendiri. Terus lanjut lagi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional. Ya, ada pedomannya ini, bagaimana menyusun formasi. Teman-teman semua ya seorang pilihan, orang yang sudah diusulkan. Ya, bukan sembarangan orang yang bisa diajukan begitu saja. Ini memang sudah ada kebutuhan. Terus yang terakhir keputusan Menteri Nomor 95 tahun 2023 tentang tata cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional. Jadi ini yang melalui penyesuaian.
Jadi penyesuaian itu misalnya tadinya dia di bidang, oh dia di bagian keuangan nih, di keretapian, di tata usaha, kemudian dia mau ke Japfung. Nah ini melalui penyesuaiannya di sini nih. Ya, melalui pesan penyesuaiannya masa kerjanya. Dan terakhir ada perdirjen ini. Perdirjen juga ini dinamis ya. Kalau untuk saya berikan contoh, ada peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang masih berlaku tahun 2015 itu tentang perlintasan sebidang masih kita pakai sekarang. Itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, sumber daya manusia perkeretaapian nih. Ini terdapat di PP 56 tahun 2009 atau PP yang perubahannya ya nomor 6 tahun 2017 di pasal 248. Tenaga penguji ditempatkan di nomor satu loh. Ya. Ini sebelum adanya sekarang nih teman-teman yang diposisikan sebagai asisten penguji. Ini penguji sudah ada terlebih dahulu. Jadi sudah ada penguji, baik itu penguji sarana maupun penguji sarana maupun penguji prasarana. Nah sekarang sudah ditambah lagi ya, asisten penguji. Pekerjaannya apa apa kira-kira perbedaannya? Ya perbedaannya mungkin teman-teman tahu lah ya, yang di sini mungkin kalau ada yang dari balai pengujian, dan biasanya sudah ikut nih, sudah sering ikut melakukan pengujian. Ya pendamping, ya membantu, mengukur. Ya, dalam hal ini adalah melakukan pengukuran. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah eh, terhadap sarananya ya, terhadap performa sarana. Karena nanti yang namanya tenaga penguji lain lagi, persyaratannya pun berbeda. Kemarin juga ada yang diklat penguji ya, kakak-kakaknya kemarin juga pada ikut diklat di PP Madiun ini. Ini sekarang juga lagi posisi lagi praktek di Madiun ini. Itu diklat penguji. Persyaratannya berbeda antara asisten penguji juga dengan penguji. Jadi kalau teman-teman di sini nomor satu, ya karena nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini kan sebagai regulator ya, dari regulator. Sementara di tenaga pemeriksa, perawatan dan seterusnya ini ada di operator. Asesor juga yang di bawahnya ini poin J ini dari regulator. Mereka juga diklat-diklatnya di sini tuh. Untuk diklat asesor, diklatnya di PP Madiun kemarin. Belum lama kok. Kalau dulu tidak ada di PP nomor 56 itu tidak ada yang namanya asesor, tenaga pelaksana, petugas pemeriksa nggak ada. Ya, dia cuma sampai di awak sarana perkeretaapian itu. Yang lainnya ini tambahan. Nanti tugas-tugasnya saya sampaikan di lampiran dari eh, Permenpan RB. Karena di Permenpan RB ini sangat lengkap sekali itu tugas-tugasnya, dari tugasnya si asisten penguji juga terampil mahir ini lengkap semua di situ. Sedangkan peraturan Menteri Perhubungannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian ini hanya mengatur tata cara pengangkatan ya, pengangkatan untuk menjadi seorang asisten penguji. Standar kompetensi. Nah, kita bicara tentang standar kompetensi dulu. Kalau standar kompetensi jabatan ini eh, kalau dilihat dari definisinya ya, ini saya ambil dari nomenklatur yang ada di peraturan Menpan RB ini. Standar kompetensi jabatan itu apa? Ya PNS yang menduduki jabatan fungsional asisten penguji sarana. Ini bisa juga prasarana. Wajib memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki oleh untuk menjamin pelaksanaan. Tuh. Dan juga ada
pelatihannya nih, pelatihan, pelatihan sebentar ini skip ya, ya. Pelatihan wajib ya. Asisten penguji wajib mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai kebutuhan organisasi dan hasil penilaian kerja. Tadi kita juga sudah bahas tentang etika profesi ya. Etika profesi sebagai seorang ASN, ya. Khususnya sebagai asisten penguji sarana perkereta apian. Nah, program pengembangan kompetensi ini bisa meliputi pemeliharaan kinerja dan target kerja melalui seminar, lokakarya, konferensi, studi banding. Jadi kalau di dalam SKP itu ada di SKP itu tertulis juga tuh untuk pencapaian IPASN. Nah, itu sebetulnya harus mengikuti diklat-diklat tuh dalam 1 tahun itu berapa diklat yang pernah diikuti. Kalau kita lihat di apa medsos sekarang itu sebetulnya banyak ya pelatihan-pelatihan singkat, baik itu yang berbayar maupun yang eh, tidak berbayar itu bisa kita ikuti. Nah, itu juga salah satu pemenuhan dari IPASN yang untuk sasaran kinerja pegawai. Jangan sampai bolong nggak pernah dalam 1 tahun nih seorang ASN atau PNS dalam 1 tahun kok nggak pernah ikut diklat. Ya. Nah, pengembangan kompetensinya gimana? Kalau memang belum ada kesempatan diklat di tahun itu, bisa cari-cari diklat yang tidak harus penugasan dari pimpinan setempat, tapi bisa juga ikut diklat-diklat yang lain. Misalnya mau ikut diklat AI, ya kan. Itu juga boleh juga kok, bermanfaat pastinya itu. Ya, sekarang kan teknologi ini perkembangannya ini kok begitu masif, cepat. Bahkan di sekeliling kita nih, ini aja termasuk eh, penggunaan AI di dalam eh, proses pembelajaran ini kita pakai juga. Saya membuat PPT seperti ini pakai AI. Teman-teman ya, ketika nanti diminta untuk menganalisis suatu pekerjaan, bisa dibantu pakai AI. Tetapi bukan berarti plak ya, setelah dari AI diambil bisa dibaca lagi ya karena AI itu memang canggih ya. AI canggih. Tapi kan sumbernya semua dari manusia juga. Kita bisa cek ulang lagi. Itu. Kemudian kalau tadi kompetensi standar kompetensi jabatan, kalau sekarang kompetensi yang harus dimiliki. Apa yang harus dimiliki oleh seorang ya, seorang jabatan fungsional ya, seorang yang menduduki jabatan fungsional sebagai asisten ya, sebagai asisten penguji sarana perkeretaapian. Ini kompetensi ada kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, juga ada kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis ini pengujian sarana perkeretaapian, pengoperasian alat ukur, dan alat uji. Ini yang tadi saya sampaikan tugasnya apa? Melakukan pengukuran ini. Tentunya ada alatnya. Kemudian kalibrasi, pengolahan data hasil pengujian. Ini kompetensi-kompetensi teknis yang harus dimiliki. Dari mana teman-teman dapat seperti ini? Dari diklat, dari pengalaman. Ya, jam terbang itu penting, jam terbang itu perlu. Makanya kalau ada orang tadi kita kembali ke sini ya, ke sumber daya manusia pakai tapi yang posisinya sebagai inspektur, auditor, pasti dia bukan PNS baru, pasti jam terbangnya sudah lama, ya. Eh, dia sudah pernah mengikuti diklat ini, diklat itu, sehingga dia baru bisa menduduki posisi inspektur, auditor.
Makanya tadi saya sampaikan juga kalau teman-teman sekarang mendapat kesempatan sebagai tenaga penguji itu sudah bersyukurlah ya. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan lebih cepat ya dibandingkan dulu sebelum-belumnya. Ya, tenaga penguji juga itu kan persyaratannya oh, S1 kalau nggak salah itu. Kita lihat lagi kepada kompetensi manajerial nih. Kompetensi manajerial artinya apa? Ini lebih fokus kepada pengadministrasian ya, pengadministrasian. Baik itu perencanaan pekerjaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, kerjasama dengan tim. Ini harus dikuasai juga. Di dalam kompetensi manajerial ini biasanya banyak cara yang dilakukan ya dengan metode eh, pengembangan manajemen. Ya, karena manajerial itu berasal katanya dari manajemen. Dari manajemen bisa menggunakan, ada yang menggunakan SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ada juga yang menggunakan POAC, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Masih banyak lagi eh, metode analisis manajemen yang bisa dipakai kalau teman-teman ini memiliki kompetensi manajerial. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural ini harus dimiliki di dalam diri ya. Salah satunya adalah interpersonal skill, di mana interpersonal skill ini adalah salah satu kompetensi dari seseorang. Nah, ini juga harus dipelajari ya, karena interpersonal skill ini adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Bagaimana komunikasi yang efektif, ya. Bagaimana menyampaikan pesan kepada audiens, halayak orang banyak misalnya. Itu juga perlu ilmu. Pelayanan publik, ya, ini kalau pelayanan publik biasanya ya karena teman-teman juga berhadapan dengan vendor, dia berhadapan dengan operator. Nah, itu juga eh, melayani masyarakat juga ya karena ujung-ujungnya kan sarananya itu dipergunakan juga oleh masyarakat. Kerjasama lintas instansi dan integritas ASN. Nanti kita bahas tentang integritas ASN. Bagaimana seharusnya. Kemudian di sini ada lagi jenis pelatihan. Jenis-jenis pelatihan yang dapat diikuti teman-teman semua nih. Ya, bisa berupa pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis perkeretaapian. Kalau fungsional ini menyangkut dengan tugas dan fungsi jabatan, angka kredit, pengembangan karir. Ya, misalnya teman-teman ini posisinya ada yang atau ada yang berkeinginan untuk di struktural. Jadi diawali dengan kalau dulu itu masih ada eselon 4, ya, kemudian eselon 3. Kalau sekarang kan eselon 4-nya sudah dipangkas. Masih ada juga sih di beberapa tempat yang menggunakan eselon 4, tapi eh, nanti juga akan dikurangi ya, dihilangkan juga itu. Ini pelatihan-pelatihan fungsional ini ya diklat PIM misalnya. Ada PIM 2, 3, 4 ya. Ini untuk jabatan-jabatan struktural. Untuk pelatihan teknis perkeretaapian ini ada penguji sarana. Teman-teman yang diikuti sekarang kan adalah diklat pengujian sarana ya. Diklat sebagai asisten penguji sarana. Ada salah satu persyaratan yang sebetulnya harus dipenuhi ya sebelum menjadi atau ikut diklat asisten penguji sarana ini itu idealnya sudah ikut diklat dasar ya. Diklat dasar sarana kereta api.
Jadi tahu dulu nih dasar-dasarnya. Tapi kalau di peraturan perundang-undangannya itu ya, dan atau sih kalau pendidikannya D3 dia sudah tidak harus ikut diklat dasar lagi. D3 perkeretaapian dalam hal ini. Kalau ada orang lulusannya SMA, tapi dia sudah bekerja di bidang perkeretaapian selama minimal 2 tahun di bidang perkeretaapian, khususnya di bidang sarana, nah itu juga boleh. Yang tidak boleh itu sebetulnya ya kalau mengacu kepada peraturan ya belum pernah diklat apa-apa, bukan D3, bukan dari pengalaman kerja perkeretaapian, tiba-tiba ikut diklat asisten penguji. Kalaupun ada itu sebetulnya salah. Ya. Karena peraturannya bunyi. Nanti kita bahas peraturannya. Selanjutnya program pengembangan kompetensi. Di dalam pengembangan program atau program pengembangan kompetensi ini meliputi pemeliharaan kinerja dan target kerja, ya, atau seminar, lokakarya, workshop, konferensi, studi banding. Ini teman-teman bisa ikutin semua nih. Tadi sudah ya sebetulnya ini ya. Cuma ini saya tambahkan lagi nih. Seminar, ya bedanya seminar, lokakarya, konferensi, studi banding. Ini sebetulnya teknis pelaksanaannya. Seminar mungkin pelaksanaannya 3 jam, 4 jam, ini selesai. Ada bimbingan teknis juga, ada 1 hari, 2 hari. Ada refreshment juga nih. Ada diklat refreshment. Refreshment itu biasanya untuk memperpanjang sertifikat kompetensinya. Nah, diklat refreshment misalnya eh, pemeriksa jalur bangunan. Kemudian ini bermanfaat untuk apa? Menambah wawasan, mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pengembangan karir. Ya karena SDM kereta apian itu memang wajib diklat. PT Kereta Api Cepat itu KCIC semua wajib diklat. Ya begitu direkrut diklat, dapat rekrutan baru diklat, dapat rekrutan baru diklat. Kalau di PNS dapat rekrutan baru diklat juga. Tapi diklatnya apa? Prajabatan dulu nih, ya, untuk mengetahui apa sebetulnya tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang ASN itu dulu. Setelah itu baru diklat teknis. Tapi diklat teknisnya itu kan ya tidak serta-merta ada diklat ikut atau pimpinan menunjuk langsung. Kalau di instansi lain, di operator memang mereka sebelum turun ke lapangan harus diklat dulu. Di PT Kereta Api gitu, begitu ada penerimaan baru langsung begitu keterima jadi masinis, walaupun dia pernah jadi masinis sebelumnya di luar negeri sekalipun ketika masuk ke Indonesia tetap harus diklat dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk juga itu. Sampai sini pokok bahasanya. Kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom chat ya, bisa bertanya. Penyusunan formasi jabatan APSP ini saya singkat aja ya, APSP. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian ini yang dimaksudkan di pasal 4 dilakukan jika terdapat lowongan formasi jabatan. Jadi ketika akan membuka kebutuhan atau eh, ada seseorang yang akan diangkat menjadi asisten penguji, maka dilihat dulu yang formasi jabatannya kosong nggak. Karena memang saat ini harus dipenuhi di tiap-tiap daerah. Jadi nanti kalau dari balai pengujian mau melakukan pengujian, orang-orangnya udah ada tuh di mana-mana. Sudah ada di BTP Jakbar, sudah ada di Palembang, sudah ada di Medan. Semua sudah ada nanti. Yang pada akhirnya ketika melakukan penguji orangnya sudah ada di sana. Ini salah satu efisiensi juga, efisiensi biaya ya, yang kalau sebelum-belumnya dari Jakarta langsung biayanya cukup besar karena harus ada
head cost, pesawat, dan sebagainya. Yang untuk pengangkatan pertama, yang dimaksud pada ayat 2, yang merupakan pengangkatan ASN pertama kali ke dalam jabatan fungsional. Ini nanti yang memang saya skip ya, apa penjelasan tentang ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini tidak saya sampaikan di sini karena isinya adalah eh, pengertian dari jabatan fungsional asisten penguji. Nah, kalau sini sudah teknisnya nih, kalau sudah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ini sudah teknis nih. Jadi pengangkatan pertama, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, ini maksudnya adalah pengangkatan sebagai asisten penguji, ini merupakan ASN yang pertama kali ke dalam jabatan fungsional asisten penguji sarana. Untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional asisten penguji sarana kereta apian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS. Nah ini beda lagi nih sebetulnya ketika ada kebutuhan PNS untuk asisten penguji. Namun teman-teman yang sekarang posisi sudah bekerja kemudian diarahkan lah ya karena untuk merekrut eh, langsung ya, dari umum ini agak kesulitan memang. Kalau pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional ini, ASN penguji ini dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, in-passing, atau promosi. Jadi pengangkatan pertama, ya mungkin pengangkatan pertama itu sebetulnya ketika seperti dosen, dia masuknya on-boardnya itu sebagai dosen. Nah ini kalau pengangkatan pertama, langsung jadi asisten jabatan fungsional penguji sarana peretapan ini belum ada, ya tetap harus diklat dulu. Kemudian perpindahan dari jabatan lain. Tadi misalnya dia sebagai yang saya sampaikan di awal tuh di tata usaha ya, atau di bagian keuangan. Kemudian ingin pindah nih menjadi APSP ini atau dengan penyesuaian in passing atau promosi atau penyesuaian penyesuaian nanti peraturannya berbeda lagi ya. Ini juga nanti akan kita bahas kok. Ini di bawahnya PPT-nya sampai ke situ juga nanti. Lebih detail lagi kita. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat 2, ya huruf B merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional asisten pengemudi sarana perkereta. Ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini eh, tergantung dari jabatan atau formasi yang telah ditetapkan. Misalnya di eh, balai pengujian kebutuhannya berapa, kemudian apakah di balai di BTP juga butuh. Nah, ini kan tentunya sudah ada perhitungannya, ya, perhitungan kebutuhan-kebutuhan dari SDM. Pengangkatan melalui penyesuaian ya merupakan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional asisten pembicaraan kereta apian untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional asisten penguji ini sama semua nih. Oh, ini harus pengangkatan dalam jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian melalui promosi dimaksudkan harus dipertimbangkan ketersediaan lowongan formasi. Jadi untuk mengisi jabatan-jabatan asisten penguji ini semuanya memperhitungkan kebutuhan dulu. Memang ada nggak kebutuhan itu? Kalau ada yang dipromosikan, ada yang bisa masuk melalui jalur penyesuaian atau perpindahan dari jabatan lain. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, ini teman-teman posisinya sekarang menduduki jabatan fungsional. Nah, ini ada pelantikan juga nanti nih kalau misalnya ini dilantik dulu kalau sudah lulus, diklat, lulus uji kompetensi, lalu ada pelantikan jabatan fungsional. Ya, teman-teman nanti sama dengan saya. Ya, kalau saya jabatan fungsionalnya sebagai dosen, kalau teman-teman jabatan fungsionalnya sebagai penguji. Sama-sama nih, sama-sama jabatan fungsional. Karena jabatan fungsional itu banyak sekali. Ya, pemerintah sekarang eh,
mengurangi posisi-posisi yang di struktural. Nah, jabatan fungsional itu kan teknis ya, teknis. Nah, jabatan fungsional asisten penguji sarana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran. Tadi kan juga saya bilang, pengukuran pada pengujian sarana per kereta api ya. Pejabat fungsional asisten penguji sarana kereta apian. Yang selanjutnya disebut APSP, nih. Saya singkatnya APSP. Ya, jadi pejabat, ini teman-teman sekalian bisa disebut pejabat, pejabat fungsional. Mau ketemu siapa? Mau ketemu pejabat fungsional. Fungsional apa? Asisten penguji sarana kereta apian. Oh, itu tuh. Nah, yang selanjutnya disebut asisten penguji sarana kereta apian. Ada PNS yang diberikan tugas tanggung jawab ya untuk melakukan dukungan operasional. Jadi dia pejabat juga. Jadi kalau dari atas ya, dari atas nih, misalnya jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini sekelompok orang nih, sekelompok jabatan maksud saya. Oh dia sekarang sebagai apa? Oh dia sekarang jakfung dia. Ini bahasanya begitu tuh. Sekarang dia jakfung, jakfung apa? Asisten penguji. Oh dia jakfung. Ada lagi tuh jabatan fungsional humas misalnya. Jabatan fungsional BMN. Jabatan fungsional peranata komputer. Enak tuh kalau jabatan peranata, jabatan fungsional peranata komputer. Komputer yang berantakan kita rapi-rapikan. Ya, susun rapi-rapi. Ya, ada tingkatannya tuh. Pencapaian untuk peningkatan itu semua yang namanya fungsional itu pakai angka kredit. Ya, mekanisme penghitungan angka kredit diatur oleh pembina setempat masing-masing. Pengujian sarana keretapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi serta fungsi sarana perkeretaapian. Jadi yang dilakukan teman-teman sebagai asisten penguji ini ya kedudukannya sudah tahu sebagai jabatan fungsional, jabatan fungsional apa, pejabat apa, itu. Nah, ini angka kredit yang tadi kita bahas. Untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, maka harus terpenuhi angka kreditnya. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi dari nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh APSP. Ini dalam rangka untuk pembinaan karir. Ya, kan nggak mungkin toh pengen diterampil terus, masa nggak naik ke mahir kan gitu. Tapi pernah melakukan pengujian nggak? Soalnya sertifikat kompetensinya ini berlaku 4 tahun. Kalau dalam kurun waktu 24 bulan berturut-turut, 2 tahun lah, tidak melakukan pengujian, nah itu berarti hangus tuh. Hangus. Untuk mendapatkan sertifikat yang baru lagi, harus ikut diklat lagi, bukan ikut diklat penyegaran. Oleh karena itu, kalau nanti teman-teman sudah menjadi APSP, itu sebaiknya kalau sudah setahun kok nggak ada penugasan untuk melakukan pengujian nih, setahun lebih dikit juga nggak ada nih. Nah, tanya tuh teman-temannya. Kalian kan punya jaringan, punya teman, ya ikut melakukan pengujian agar apa? Sertifikat kompetensinya yang dimiliki itu tidak hangus. Karena memang peraturannya tersebut itu bahwa seorang penguji yang tidak melakukan pengujian berturut-turut selama 24 bulan maka sertifikat tersebut dinyatakan hangus. Karena nanti akan ada ketentuan-ketentuan nih. Sertifikat tidak dapat digunakan kenapa, sertifikat dapat dicabut karena kenapa, itu ada semua ketentuannya. Angka kredit kumulatif adalah suatu akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh APSP. Minimal berapa nih yang harus dicapai? Penetapannya bagaimana? Penetapannya ini sudah ditentukan. Terus tim penilai angka kredit siapa? Jabatan fungsional APSP ini yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit.